Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bay Jablin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Internet dan website. Pada dasarnya, internet merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Untuk memanfaatkan internet, harus mempunyai akses pada komputer yang tersambung dengan internet. Untuk menyambungkan dengan internet dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software. Beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan seperti modem, browser, dan server. Bagian dari internet yang berperan besar dalam penyedia sumber belajar adalah WWW atau World Wide Web adalah sebuah ruang dalam internet yang berfungsi sebagai kumpulan dokumen elektronik yang terdiri dari komponen audio dan visual dan saling berhubungan sebagai suatu jaringan agar dapat mengeksplorasi halaman web yang dibutuhkan program browser. Fungsi modem, browser, dan server. Fungsi modem dalam komunikasi antar komputer adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang disalurkan melalui sambungan telepon, serta sebaliknya mengubah sinyal analog dari sambungan telepon menjadi sinyal digital yang diproses melalui komputer. Browser merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melihat dokumen pada internet. Isi dokumen tersebut bisa juga disebut WWW atau World Wide Web atau website. Fungsi server untuk menyimpan dokumen elektronik biasanya dikelola oleh suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang menghubungkan komputer dengan fasilitas internet dan biasa disebut Internet Service Provider atau ISP. Beberapa kelebihan dari pemanfaatan internet bagi pembelajaran dapat diidentifikasi seperti berikut. 1. Tidak diperlukan sebuah ruang kelas seperti yang ada di sekolah formal umumnya. 2. Dalam menyelenggarakan program pendidikan atau pelatihan melalui internet, lembaga atau institusi pendidikan dapat lebih terfokus untuk merancang prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan pemanfaatan internet. 3. Program pembelajaran dengan memanfaatkan internet dapat diperbarui atau update dan dilaksanakan secara cepat. 4. Melalui internet, interaksi antar individu dapat terjadi saat itu juga dengan adanya fasilitas chatting, audio atau video, multicasting, atau tidak langsung melalui email, bulletin board, dan mailing list. 5. Internet pun dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pendukung proses pembelajaran seperti registrasi, penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. 6. Pembelajaran melalui internet bersifat global dan dapat dilakukan dari mana saja. 7. Materi pembelajaran dimasukkan dalam internet dapat dirancang secara multimedia dan dinamis. 8. Para siswa dapat terakses dengan perpustakaan maya di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai sarana penelitian dalam meningkatkan pemahaman pada bahan ajar. 9. Guru atau staf pengajar dapat secara cepat menambah referensi atau sumber bahan ajarannya yang bersifat studi kasus. Keterbatasan dari pemanfaatan internet dalam pembelajaran seperti berikut. 1. Apabila tidak cermat, perancang aplikasi pembelajaran melalui internet akan mengalami kegagalan dalam menyesuaikan rancangan aplikasi dengan kebutuhan para pengguna, sehingga rancangannya akan menjadi sulit digunakan dan proses tidak tergambar secara jelas. 2. Jika tidak ada sosialisasi sistem terlebih dahulu, para pengguna akan tidak mengenal dengan baik sistem yang digunakan. 3. Permasalahan bandwidth atau kapasitas server yang mengoperasikan internet kecil atau tidak memungkinkan para pengguna mengakses internet secara tepat. Cara mengakses internet dan browsing halaman suatu web. Mengakses internet, komputer harus terhubung dengan internet melalui sebuah alat yang disebut modem. Alat ini dapat dipasang di dalam komputer dan dipasang di luar komputer. Sejarah surat elektronik atau email. Awal mulanya perkembangan internet, Departemen Pertahanan AS mengontrak sebuah perusahaan untuk mencari tahu bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Dari program ini muncullah yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi internet. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency Network dan bertujuan untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain. Raymond Samuel Tomlinson menyempurnakan program email yang dirintisnya untuk ARPANET. Lambang @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang berarti pada. Apabila sebelumnya orang hanya dapat mengirim pesan
kepada orang lain dengan mesin yang sama. Maka dengan penemuan tersebut, Tomlinson berhasil mengirimkan pesan ke mesin komputer yang lain dengan menggunakan tanda @ sebagai tujuan mesin penerima email. Sistem penerimaan email. Cara penerimaan email ada dua jenis, yaitu dengan POP atau Post Office Protocol atau dengan Web Based Email, yaitu email yang dapat dilihat dari website dengan menggunakan teknologi IMAP atau Internet Message Access Protocol. Pembelajaran melalui email atau surat elektronik. Email merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak langsung. Bagi kepentingan pembelajaran, fasilitas email memungkinkan guru dan siswa untuk saling mengirim email tanpa harus berinteraksi langsung secara tatap muka setiap saat, atau untuk mengirim berbagai tugas dalam bentuk attachment atau file tambahan dengan menghemat biaya pengiriman. Membuat alamat email. Berikut ini akan disajikan uraian tentang bagaimana membuat email dengan menggunakan web-based email. 1. Komputer harus terhubung dengan jaringan internet. Lalu bukalah fasilitas internet. Misalnya membuat email melalui situs Yahoo, maka harus masuk ke halaman muka situs Yahoo. 2. Lihat tanda panah halaman muka situs Yahoo. Di sana ada tulisan berbahasa Inggris sign up, artinya mendaftar. Maka bawa kursor ke arah tulisan tersebut dan klik mouse sisi kiri 2 kali dengan cepat. 3. Dalam daftar isian berbahasa Inggris terdapat kotak-kotak yang harus diisi. Ketiklah dalam kotak bertuliskan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, keluarga negaraan. Pada saat akan mengisi kotak tentang identitas atau ID dan kata kunci password, dapat mengarang nama apa yang diinginkan. 4. Setelah itu akan ada tayangan ucapan selamat dan mengingatkan kembali alamat email. Jangan lupa bahwa password bersifat rahasia, sehingga buatlah password yang mudah diingat sendiri dan jangan beritahukan kepada orang lain. Buka dan mengecek email. Apabila ingin mengecek apakah ada surat yang masuk ke email, maka langkah kerjanya seperti berikut. 1. Ke halaman depan situs Yahoo dan cari kata sign in serta klik kiri 2 kali. 2. Harus ingat alamat email dan password, karena untuk masuk ke mailbox harus menuliskan alamat email dan password. Di kotak bertuliskan Yahoo ID dan password. Kemudian klik 2 kali di kotak bertuliskan sign in. 3. Jika ingin berkomunikasi dengan menulis surat ke salah satu atau beberapa teman, carilah kata kampus dan klik 2 kali di kotak bertuliskan kampus. 4. Sebelum mengirim pesan, sebaiknya lakukan pengecekan untuk memastikan semua sudah terisi dengan benar. Dan jika sudah terisi dengan benar, maka dapat mengklik kotak send. 5. Apabila ingin mengecek apakah ada surat yang dikirim ke alamat email, maka harus mengklik kotak cek mail. Baik, itu tadi sudah kita pelajari tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu.